Ayo kita masuk, tapi hati-hati ya. Kak, tabung-tabung ini apa? Ini namanya turbin generator. Inilah bagian PLTA di mana energi potensial air tadi diubah jadi energi listrik. Berarti air tadi ada di bawah sini, Pak. Betul, ada di bawah. Berarti turbin juga di bawah sini. Betul, turbin juga di bawah. Tapi sayang adik-adik, kita nggak bisa ke bawah. Kakak nggak bisa ajak adik-adik ke bawah karena di bawah itu berisik dan berbahaya. Oh, tidak bisa lihat turbin orang teman-teman. Sayang sekali. Oke, tenang aja. Sebagai gantinya, kakak ajak lihat miniaturnya saja. Jadi turbin, tapi lebih kecil dan adik-adik aman melihatnya. Oke? Oke, sekarang yuk. Oke, kita gaskan. Oke lah adik-adik, jadi ini yang kakak janjikan ke adik-adik tadi, miniatur pembangkit listrik tenaga air. Tadi adik-adik nggak bisa lihat turbin generator karena berbahaya. Nah, inilah, adik bisa lihat miniaturnya. Nah, ini deh adik, yang tadi tidak bisa dilihat turbin generator. Adik-adik cuma jalan di sini tadi di lantai. Nah, di bawah itu seperti ini. Gimana? Ini tabung-tabung yang saya tanya tadi. Iya betul, yang ini tadi kamu lihat. Adik lihat tadi ini. Jadi cuma lihat dari atas, di bawahnya belum bisa. Nah, sekarang coba kakak jalan ya, biar adik-adik tahu cara bekerjanya pembangkit listrik tenaga air. Oke, siap? Ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, ini airnya dari bendungan tadi masuk ke pipa, terus jatuh ke bawah. Ini ada ketinggian ya. Energi potensial itu karena ada ketinggian. Air jatuh membentuk energi potensial yang akan memutar turbin dan itu terputar. Nah, terputar. Jadi di baling-balingnya ini terputar karena energi potensial dari ketinggian air. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, air itu cuma dipinjam. Air masuk lewat sini, putar turbin, keluar listriknya, lampunya nyala, terus nanti air dari sini keluar di bawah turbin, kembali lagi ke sungai. Gitu. Jadi tidak ada yang berubah, tidak ada limbah, tidak ada pemotor, kita cuma meminjam air dan memanfaatkan energi potensial dari sungai Poso. Gitu aja. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Ini kan pembangkit listrik. Terus listriknya keluar di mana? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ini Devano. Jadi turbin generator ini setelah mengubah energi potensial jadi energi listrik, akan keluar listrik di generator ini sebanyak 11 kV. Dan setelah itu listriknya lari ke trafo. Kalau kita sebutnya main transformer. Trafo ini fungsinya untuk menaikkan tegangan dari generator yang cuma 11 kV dinaikkan jadi 275 kV. Nah, nanti tegangan listrik itu 275 kV naik ke kabel ini, lanjut sampai ke gardu induk seperti ke tempat yang adik Vano lihat tadi pertama kali. Masih ingat gardu induk? Masih. Oke. Mau tahu ini fungsinya apa? Wow. Nah, ini fungsinya untuk maintenance. Kalau bagi Devo pemeliharaan. Oke anak-anak, setelah seharian kita sudah ditemani oleh Kakak Dadang dalam kunjungan ke PLTA Poso Energi, terima kasih sebelumnya Kakak sudah menemani kami dan anak-anak dalam seharian sampai jam ini. Oke, sama-sama. Jadi sekarang Ibu minta kepada kalian semua untuk memberikan satu kesimpulan apa yang kalian dapat selama perjalanan kita dari pagi sampai saat ini. Bagaimana, siap? Siap. Oke, sekarang mulai dari Vano. Ayo silakan Vano, kasih kesimpulanmu. PLTA merubah energi potensial dari air yang berada di ketinggian menjadi energi listrik. Bagaimana keadaan? Betul? Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk
giliran Rifan. Ayo Rifan, kasih kesimpulanmu. PLTA hanya memanfaatkan energi potensial air tanpa merusak kualitasnya dan tidak menghasilkan limbah. Wah, mantap. Tepuk tangan buat Rifan. Kasih kuat tepuk tangan. Oke, sekarang giliran Julio. Ikan naik turun lewat fishway, bukan lewat turbin. Betul Julio. Christine? Sama dengan dorang, Ibu Guru. Adel? Sama juga, Ibu Guru. Oke. Noel dengan Pincep, ada kesimpulan lain? Tidak ada, Ibu Guru. Tapi saya mau bertanya, Oh, boleh Noel, silakan. kenapa di modul yang saya baca energi harus dihemat? Energi listrik juga harus dihemat. Kan cuma dari tenaga air. Pak Dadan bisa bantu jelaskan? Oke, begini adik-adik. PLTA itu adalah pembangkit tenaga listrik yang tidak menghasilkan limbah dan cuma salah satu dari sekian jenis tenaga pembangkit listrik. Ada juga pembangkit listrik yang menghasilkan limbah. Contohnya batu bara itu akan menghasilkan emisi karbon dioksida dan karbon monoksida yang akan mencemari lingkungan, juga abu dan segala macam. Jadi kalau adik-adik boros memakai listrik dan pemakai listrik itu harus ditambah dari pembangkit listrik yang tidak bersih seperti batu bara, maka akan menambah polusi di lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adik kalau boros bayar listriknya juga mahal. Nah, gitu adik-adik. Orang kan di poso cuma pakai air, jadi boleh boros dong. Walaupun kita memakai PLTA yang gratis dari alam, tetap jangan boros. Pertama tadi kakak bilang pembayarannya takut mahal. Nanti bapaknya lain marah karena bayar listriknya banyak gitu. Itu pertama. Kedua, ketika pemakaian boros, maka beban di listrik itu akan besar. Jadi kondisi sekarang misalnya El Nino, air cuma sedikit. Kalau kita boros, kasihan, takutnya tempat lain tidak kebagian. Jadi walaupun poso menggunakan PLTA, kita tetap harus hemat listrik. Jadi tetap bijak dalam menggunakan energi. Terus Kak, kalau El Nino-nya panjang, bisa-bisa orang mati listrik dong. Oke, pertanyaan yang bagus Adel. Jadi kalau El Nino itu memang siklus alam, jadi tidak bisa kita hindari. Tapi kita bisa berusaha sebagai manusia. Pertama, tadi sudah kakak bilang, yaitu dengan menghemat energi. Jadi kalau misalnya kita memakai listrik secukupnya, tidak boros, maka air yang dipakai juga tidak banyak. Jadi kita bisa menghemat pemakaian air, cadangan air. Kedua, yaitu tadi mengurangi polusi juga untuk pembangkit yang non clean energi, bukan pembangkit hijau. Dan selanjutnya usaha kita, ya kita menjaga alam sekitar kita. Kita menjaga cadangan air di hutan dengan cara melakukan penghijauan, dengan menanam pohon, menjaga lingkungan kita. Itu semua usaha-usaha untuk mempertahankan debit air yang stabil sepanjang tahun dan akan menolong kita ketika terjadi kemarau panjang seperti El Nino ini. Terus, orang sudah melakukan penghijauan di sini. Oke, Dek Adel. Jadi pada dasarnya itu sebenarnya menjaga lingkungan itulah tugas kita semua. Terus kalau dari pihak Poso Energi sendiri, kita sudah mengusahakan dan membantu penduduk-penduduk di sekitar Poso, terutama petani-petani, dengan memberikan bibit tanaman yang produktif, misalnya durian dan segala macam, untuk ditanam. Kita sudah membagikan ribuan bibit untuk mendukung penghijauan di sekitar Danau Poso. Nah, jadi kita mendapat dua manfaat. Pertama, petani mendapatkan manfaat dan penghasilan dari bibit tanaman yang produktif yang kita bagi. Kedua, kita melakukan penghijauan dan dapat meningkatkan cadangan air kita di sekitar Danau Poso. Musim El Nino seperti ini, maka itu akan sangat membantu kita ketika kita mempunyai cadangan air yang banyak dari hasil penghijauan kita. Nah, seperti itu, Dek. Terakhir, bunyi itu energi juga. Bunyi, ya salah satu bentuk energi. Harus dihemat juga. Iya. Itu Christine, energi
lagi. Kamu kan yang paling banyak berkicau.